Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang tentunya. Nah, kali ini si Amang akan membahas salah satu tanaman parasit ya, ataupun juga tanaman benalu. Nah, tanaman parasit atau benalu ini tentu saja suka menempel pada tanaman-tanaman ataupun juga pohon-pohon lainnya ya, karena dia tidak mempunyai media tanam sendiri sehingga suka menempel pada tanaman maupun juga pohon lainnya, dan itu jelas sangat mengganggu sekali ya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah tanaman benalu ataupun juga tanaman parasit. Nah, kalau di daerah saya tanaman ini lebih populer dengan sebutan tanaman mangandeh ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih bentuk dan rupa daripada tanaman benalu ini. Nah, memang kalau kita pergi ke area-area hutan maupun perkebunan tentu tidak akan kesulitan ya untuk menemukan tanaman benalu ini. Nah, cara penyebaran tanaman benalu ini sangatlah mudah ya. Dia ini dikerjakan ataupun juga terjadi karena ulah burung sebetulnya ya. Nah, dari burung-burung itu biasanya memakan biji-biji dari tanaman benalu ini, lalu kemudian nanti burung itu akan loncat ataupun juga bertengger di pohon-pohon tentunya ya, dan lalu kemudian tentu saja si burung akan membuang kotorannya di mana saja, dan secara tidak langsung ya menempelkan hasil daripada kotoran burung tersebut kepada dahan-dahan pohon seperti ini ya. Dan kebetulan di sini eh, tanaman benalunya menempel pada pohon harendong sehingga posisinya sangat rendah sekali ya, sangat dekat dengan tanah, karena biasanya tanaman benalu ini seringnya itu di pohon-pohon yang agak tinggi ya, tergantung si burung juga tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail ya daripada tanaman benalu ini ataupun juga tanaman mangandeh ini ya. Nah, untuk bagian daunnya ya. Nah, tanaman benalu ini memiliki warna daun yang tidak terlalu hijau ya. Nah, ini bisa dilihat warnanya. Nah, untuk karakter daunnya sendiri ini karakter daun tunggal berhadap-hadapan seperti ini. Nah, adapun di beberapa bagian ataupun juga di beberapa tempat dengan bentuk dan jenis yang sama ada juga tanaman benalu yang berwarna hijau ya pada bagian daunnya. Nah, mungkin itu karena ini juga kali ya tersinari matahari ya. Sementara yang di sini jelas ini karena di pohon harendong tersinari penuh oleh sinar matahari. Nah, sementara untuk batang-batang pohonnya tanaman benalu ini berwarna coklat ya. Nah, ini bisa dilihat bagian batang-batang tanaman benalu ini ya, dan batangnya ini berukuran variasi ya, ada yang sampai sebesar jari-jari tangan juga, dan memang kebanyakan hanya sebesar sedotan saja ya, terkecuali dia di bagian pangkalnya memang agak lumayan besar juga ya, dan karakter dahannya ini memanjang seperti ini ya. Nah, sementara di sini juga terdapat banyak sekali, ini adalah bagian bunganya ya, bunga apa buah gitu ya. Nah, inilah bunga-bunga ataupun juga buah daripada tanaman benalu ini, dan bagian buah ini ataupun juga bunga ini yang sering kali dimakan oleh burung-burung ya, terutama seperti burung kemade ya, burung-burung kecil ya. Dan ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini memang bentuknya agak bingung juga ini ya, seperti bunga ya, kita sebut bunga saja ya. Nah, bunganya juga berwarna coklat ya, memiliki banyak putik ataupun juga menjadi banyak seperti itu ya, dan posisinya berada pada ketiak-ketiak daun maupun juga pada batang pohonnya. Nah, di sini juga masih banyak
sekali bunga-bunga yang tumbuh pada tanaman benalu ini ya. Nah, ini bisa dilihat tanaman benalu ini memang menempel pada tanaman harendong ya. Nah, biasanya tanaman benalu ini memilih ataupun juga sering tumbuh di tempat yang lebih tinggi. Nah, sementara ini yang ada yang ataupun juga yang saya ambil ini adalah buahnya ya. Nah, mungkin dari posisi yang tadi saya sebut bunga, nanti menjadi agak gemuk ataupun membulat seperti buah seperti ini ya. Dan ini dalamnya terdapat satu biji ya. Nah, kalau kita pecah seperti ini lengket juga ya. Nah, itu lengket mungkin getahnya juga. Nah, biasanya bagian itu sering dikonsumsi oleh burung-burung, lalu nanti dibuang ya burungnya BAB dan nempel lagi pada pohon-pohon lainnya, sehingga nanti akan tumbuh lagi tanaman-tanaman benalu yang baru seperti ini. Dan ini tentu saja akan merusak pohon inangnya ya, pohon inangnya ataupun juga pohon yang dia tempeli. Dan ini seperti yang ada di sini, sebetulnya ini dahan pohon harendong itu tidak besar ya. Nah, namun dikarenakan dia tertempeli oleh tanaman benalu sehingga menjadi besar, dan besarnya itu bukan subur ya, justru dia jadi rusak. Dan yang besarnya itu tentu saja tanaman benalunya. Nah, di sini juga ada yang baru jadi juga ya. Dan ketika tanaman benalu tumbuh subur, justru tanaman inangnya ataupun juga tanaman tempat dia numpang itu akan menjadi kurus, kering, dan lama-lama tentu saja akan mati ya. Apalagi kalau pohon yang ditumpanginya itu salah satu pohon yang kecil seperti pohon harendong ini. Nah, di sini juga terlihat jelas sekali perbedaannya. Pohon harendongnya malah mau mati ya, sementara untuk tanaman benalunya ataupun juga tanaman mangandehnya ini malah tumbuh lebih subur tentunya. Nah, ini bisa dilihat ya, kasihan sekali ini tanaman harendongnya, malah pada rontok juga ya daunnya. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana tanaman benalu ini menempel pada pohon inangnya ya. Dia sampai gemuk sebetulnya ya. Nah, dan juga selain itu dia juga memiliki akar juga ya, dan akarnya tentu saja menempel pada pohon inangnya. Dan ini yang saya pegang ini adalah bagian akar daripada pohon benalu ataupun juga pohon mangane, dan dia juga menyusur ke bawah juga ya. Sepertinya dia mencari sumber makanan ataupun energi lebih juga ya, sehingga akarnya ini terus-terusan merambat mengikuti dahan ataupun juga pohon inangnya. Nah, sementara untuk biasanya ya pohon benalu ini ataupun juga tanaman benalu ini seperti yang sudah saya tadi bilang ya, tanaman ini sangat mudah untuk kita jumpai ya. Nah, apalagi kalau di perkebunan karet ya, nah itu biasanya banyak sekali terdapat tanaman-tanaman benalu ataupun juga tanaman parasit ini yang menempel pada pohon-pohon karet ya. Nah, sebenarnya cukup langka juga ya kalau pohon ataupun juga tanaman benalu ini menempel pada pohon-pohon kecil yang pendek seperti ini. Nah, namun dikarenakan di sini kebetulan ada yang menempel pada pohon harendong dan posisinya pendek, tentu itu memudahkan saya untuk membuat video juga ya, daripada harus membuat video pohon benalu yang berada pada bagian atas pohon besar. Tentu itu akan cukup menyulitkan juga. Nah, makanya si Amang membuat tanaman benalu ini kebetulan ada yang pendek ya, si Amang buatkan saja videonya spesial tentunya buat kawan-kawan yang selalu setia menonton di channel si Amang tentunya.
Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman parasit ataupun juga tanaman benalu ataupun juga tanaman mangandeh ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus menonton di channel YouTube Si Amang. Terima kasih.